Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak-bapak dan teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik, masyaallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bagaimana yang terlihat, insya Allah kita akan melanjutkan tentang at-tarbiyah an-nabawiyah, pola pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak hal yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kelanjutan yang telah berlalu kemarin, yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjadikan para sahabat menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kalau bisa menjadi orang kaya, kalaupun tidak bisa setidaknya bermental kaya. Ya, itu adalah tema kita. Baik, kita ke halaman dari buku ini, halaman berapa? 329, yaitu tentang al-hathu 'alal kasbi lil infaqi fil khairi. Salah satu teknik metode pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar para sahabat kaya atau setidaknya bermental kaya adalah memotivasi para sahabat untuk bekerja agar bisa berinfak. Kayaknya sampai di situ ya. Ya, jadi metode ketiga, memotivasi, ngojok-ngojoki ya, atau ngojoki untuk kerja agar bisa berinfak. Nah, ini metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat kaya atau setidaknya bermental kaya. Beliau mengatakan motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para sahabat bekerja tidak hanya sekedar agar bisa makan, tidak, agar bisa bertanggung jawab kepada keluarga, tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat agar mereka juga bisa sedekah, agar bisa berinfak dalam hal-hal yang baik. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Burdah, ya, Abu Musa al-Ash'ari, ini ayatnya ya, dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala kulli muslimin shadaqatun, hendaknya setiap muslim itu bersedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, faman lam yajid, kalau tidak bisa sedekah, tidak punya uang yang disedekahkan, gimana ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Ya, dia bekerja dengan tangannya, entah berkreasi, menciptakan karya-karya. Ya, kalau di Klaten atau di tempat saya itu ada yang disebut dengan pengrajin peraga TK, ATK, ya. Apa itu nama singkatannya? Alat kantor ya, TK ya. Kalau pengrajin peraga TK? Iya. Ya, bapak itu ya. Ada pengrajin peraga TK itu di satu desa itu peraga TK semuanya. Mau mainan yang pakai gilas, encop-encitan, yang sifatnya untuk kinestetik anak naik-naik, yang sifatnya tangga-tangga, yang sifatnya nata-nata, yang terbuat dari besi ataupun kayu, wes
itu pusat sentranya di dekat kampung saya, jalan kaki aja sampai ya. Saya kalau ke masjid kadang lewat situ. Ya malu biadihi, apa yang bisa dilakukan biar dia bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan bisa bersedekah. Maka para sahabat bertanya, fa ilam yajid, kalau tidak bisa, wahai Rasulullah, saya tidak bisa kerja, tidak bisa menciptakan sesuatu dengan tangan saya, tidak punya keterampilan. Ya malu biadihi itu bahasa kita namanya lakukan keterampilan gitu. Kalau tidak punya keterampilan, belajarnya di mana? LPK. BLK. BLK ya? Oh, BLK. Nah, balik latihan kerja ya BLK. Kalau LPK apa? Sama, lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja. Kalau LPK swasta, kalau BLK kan negeri. Oh, gitu. Baru tahu saya. BLK dan LPK. Baik. Kalau lembaga pemasyarakatan, LP negeri. Ya. Baik. Ya di sini mau belajar di BLK atau LPK ya terserah, pokoknya biar tangan ini bisa terampil menciptakan sesuatu. Itu kata Nabi SAW. Kalau tidak bisa, ya yu'inu dzal hajah al malhuf, membantu seseorang yang sangat butuh bantuan. Raiso sedekah, ya wis bantu sapa sih bisa dibantu gitu. Fa ilam yajid wa Rasulullah, ndak bisa bantu juga atau ndak ada yang bisa dibantu. Ya, kalau sekarang insya Allah yang bisa dibantu banyak sekali ya. Nyopir ambulan ya kan, yang dibantu banyak gitu. Maka setidaknya kalau ndak ada yang dibantu atau ndak bisa bantu, fa ya'malu bil ma'ruf wa yumsik anisyarri fa innaha lahu shadaqah. Ya setidaknya dia lakukan amal baik, ya amal soleh, dan setidaknya tidak melakukan yang buruk, tidak melakukan yang buruk, maka itu juga disebut sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor 1445, Imam Muslim nomor 1008. Baik. Kalau diringkas berarti tadi motivasinya apa? Ya, setiap muslim itu hendaknya bersedekah gitu ya. Muslim hendaknya sedekah. Baik. Para sahabat bertanya, kalau nggak mampu gimana wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan Nabi? Ya, ciptakan keterampilan, apa bahasa Indonesia kayak gitu? Ya, ciptakan sesuatu, lakukan sesuatu, atau apa Pak itu? Ya, biadihi itu bagusnya. berkarya. Berkarya. Ya, artinya bagus. Ya, berkaryalah. Ya. Berkaryalah. Ya, dengan tanganmu. Untuk dirimu atau kemudian bersedekah. Ya, itu kata Nabi SAW. Kalau nggak bisa, apa tadi setelah itu? Membantu orang lain. Membantu yang membutuhkan. Kalau nggak bisa, ya Rasulullah, nggak ada yang dibantu. Ya, lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, tinggalkan yang buruk, karena itu juga sedekah. Nah, syahidnya adalah di sini, agar seseorang bekerja biar nanti dia bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan setidaknya bersedekah. Baik, kita baca hadis yang lainnya. Wa yahutu sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala an ta'lu himmatuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi para sahabat agar cita-cita mereka itu tinggi. Ya.
liyakuna munfikina mu'tina badalan mimman ya'khudhu, biar bisa menjadi orang yang memberi, tidak menjadi orang yang meminta. Kalau bisa tangannya di atas, bukan tangannya yang di bawah. Wa yas'alunas, tidak menjadi orang yang minta-minta sama orang lain. Nabi SAW bersabda, la an yagdua ahadukum, salah seorang kalian memasuki waktu pagi kemudian pergi, fayahtadibu ala dhuhrihi, kemudian nyari kayu bakar, fayatasaddaqu bihi, kemudian kalau dapat hasil bersedekah dengan kayu tersebut, ya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang lain, itu disebut sedekah dalam bahasa syariat. Wa yastagni bihi 'anin nas, dan bisa digunakan untuk tidak meminta-minta sama orang. Ya, itu selalu diajarkan sama Nabi. Kalau bisa jaluk-jaluk ambil uang, itu selalu ditekankan. Yastagni bihi 'anin nas, biar gak minta-minta sama orang. Khairun lahu min an yas'ala rajulan, lebih baik baginya daripada minta sama seseorang, baik nanti dia dikasih maupun tidak dikasih. Ya, lebih baik kerja sendiri. Fa innal yadal ulya afdal min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, daripada tangan di bawah. Wa beda biman ta'ul, dan mulailah untuk bersedekah itu dengan orang-orang yang kamu tanggung, ya bapak, ibu, anak, istri, keluarga. Itu lebih didahulukan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1042. Baik. Walaisal amru khassan birrijali, bahkan perintah ini bukan khusus untuk laki-laki saja, kata penulis. Syekh Ahmad siapa namanya? Syekh Muhammad Duwais. Bahwa sallallahu alaihi wasallam yuwajihul mar'ata ila an ta'taniya bihaqliha, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk perhatian dengan kebun ataupun sawahnya. Perempuan punya sawah misalnya, perhatian sama sawahnya. Wa ta'mal fihi litatasaddaqat, kemudian bekerja di sawahnya dengan baik agar dia bisa bersedekah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa bibinya itu ditalak, diceraikan sama suaminya. Fa'aradat an tajudda nakhlaha, bibinya pengen keluar rumah ngurusin kebun kurmanya. Fazajaraha rajulun an takhruja, ada laki-laki yang ya membentak bibinya Jabir tersebut, wong wedok metu ngurusi sawah. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, bala, bahkan tindakanmu itu yang betul, fajud di nakhlaki, ya, urusi pohon-pohon kurmamu, fa innaka asa antasoddaqi au taf'ali ma'rufan, karena bisa jadi kalau kamu bisa mendapatkan hasil dari kebunmu, kamu bisa bersedekah atau bisa berbuat baik kepada orang lain, ya, sampai sebegitunya, ya. Jadi kalau ada orang itu apa namanya Pak, kalau bahasa Indonesianya netizen julid, ya. Ya harus sabar. Selama dia melakukan sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya, karena sesuatu itu halal, ya nggak usah mikirkan komentar orang lain. Karena yang namanya komentar orang lain itu akan selalu ada. Bahwa kita melakukan yang baik aja ya dikomentari, melakukan yang buruk ya eneng sing komentari. Karena kita pengen dikomentari karo sopo. Bahkan kita melakukan yang baik aja kadang ya dikomentari, ngopo kok ora luwih apik, ya gitu ya. Itu namanya orang manusia hidup di dunia. Kalau pengen nggak ada komentar ya besok kalau kita di surga, ya. Jadi komentar manusia itu suatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk ujian. Wana balu
Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara diri kalian dan yang lain itu sebagai ujian apakah kalian bersabar. Nah, kalau sebuah prinsip seseorang itu adalah ya, aku tidak mencari persetujuan orang, mencari persetujuan atau pujian orang. Yang aku cari adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah punya prinsip kehidupan kayak gini Bapak Ibu, Arab enek netizen julid kayak apa ya ora kodan. Tapi kalau kita sudah pengen mencari persetujuan orang, menurut jenengan gimana Pak apa yang saya lakukan? Udah, itu nanti menjadi orang susah, hidupnya susah. Karena takon kami Pak A jawabannya ho, takon karo Pak B jawabannya ora, bingung teman. Ya. Tapi kalau sudah ini Allah ridho nggak ya kalau aku melakukan ini? Rasulnya ridho nggak ya kalau aku melakukan ini? Oh ridho, wes terserah mau liar ngomong orang apik kuwi Pak aja dilakoni. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho, apa urusanmu nggak usah dipikirin sih. Tapi kalau sudah persetujuan orang yang dipikirin udah. Seperti bibinya Jabir tadi, alhamdulillah dia yang penting Allah dan Rasulnya yang penting ridho. Habis itu udah terserah mau ngomong apa terserah. Ya. Makanya ada pelajaran itu adalah tetap beramal di bawah tekanan. Ada namanya tetap beramal di bawah tekanan. Ya. Ini sebuah kaidah yang bagus. Dari mana saya ambil pelajaran ini? Dari Abu Khaitamah, wa huwal ladzi yunfiqu nisfa sa'in fi ghazwati Tabuk. Pernah dengar nggak? Hadis tentang itu. Cuman ya sayang ya ghazwat Tabuk itu nggak kita selesaikan kapan-kapan. Abu Khaitamah, Abu Khaitamah, pun Aba Khaitamah aja, pun Aba Khaitamah. Nah ini di Sahih Muslim. Nah, ini di perang Tabuk ini Bapak Ibu. Ceritanya panjang, makanya kita mau ceritain perang Tabuk itu nggak selesai 10 kali pertemuan. Nah ini hadisnya kayak gini nih. Oh, kita baru sampai ke apa itu dulu itu? Sebab Ka'ab bin Malik gagal apa saya udah lupa. Ini kalau diterjemahkan jadi buku ini saya kasih judul bukunya ini begini. Self Improving from Ka'ab bin Malik. Jadi membangun kualitas diri dari ceritanya Ka'ab bin Malik. Ya. Di sini nih disebutkan Bun Aba Khaitamah dan Ka'ab bin Malik mengatakan ternyata itu benar Abu Khaitamah wa huwal ladzi tasaddaqa. Di sini disebutkan wa huwal ladzi tasaddaqa bi sa'it tamrihi na lamazahul munafiqun. Dialah Abu Khaitamah yang bersedekah dengan 1 sok kurma, 2,5 kilogram kurma, dan diejek sama orang-orang munafik. Ya, itu Abu Khaitamah itu. Kenapa kok diejek Pak? Satu karena biaya perang Tabuk berapa? Miliaran. Yang kedua sedekahnya berapa? Ya 2,5 kilogram kurma. Harganya berapa? Ya, anggap aja itu beras 2,5 kilo. Harganya berapa? 1.000. Jadi saya sedekah 1.000. Kemudian diejek sama orang-orang munafik gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Itu Abu Khaitamah itu. Dibelanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di ayat mana?
ayat yang lainnya. Mana Al-Quran ini? Al-Qurannya bagaimana ayatnya? Coba Gamaza dulu. Nah ini. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Terjemahan translation, select translation. Aku pengen translasi Indonesia dan gimana caranya? Apa itu download? Select translation. Arabic, Indonesia itu iya. Indonesian Translation, Arabic Company. Saya download dulu. Baik, tadi ayat berapa tadi? Ayat terakhir ya. Alladzina yamizuna mutawwi'in. Ya, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang munafik yang mereka mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, ya. Dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya, yaitu tadi 2,5 kilo. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang bela itu Gusti Allah. Nah, pelajarannya apa di situ? Jadi para sahabat Nabi itu eneng netizen julid, eneng orang mencela, ya wis rasa diugubris. Yen saya mau lurus 0,5 kilogram beras, ya wis aku saya kuwi. Aku raisin gitu ya. Ibaratnya begitu. Jadi ada sebuah kaidah itu, ya, tidak terbang gara-gara pujian. Ini pernah ya? Pernah kita sampaikan. Dan tidak tumbang gara-gara coba apa Pak? Ada celaan, ada hinaan, ya wis oleh kabeh. Gara-gara celaan dan hinaan takut kabeh ya. Ini konsep kehidupan kita ya kayak gini. Iso yang ngono ya wis. Ora ditampa ya wis kita beramalnya untuk Allah bukan untuk yang menerima kok gitu misalnya. Tidak terbang gara-gara pujian dan tidak tumbang gara-gara celaan. Ya. Baik, jadi ya ini tadi bibitnya Jabir. Baik, ini yang poin keberapa? Ketiga ya. Apa itu? Nabi SAW memotivasi para sahabat agar apa? Agar bekerja biar bisa bersedekah. Ya. Kemudian yang keempat adalah ibrazul qudwati min siyaril anbiya. Yang keempat adalah Nabi SAW itu menceritakan pekerjaan para nabi. Ya. Kenapa kok diceritakan? Biar niru-niru. Jadi tujuan cerita itu mesti ada tujuannya, biar niru-niru. Ya. Misalkan ini yang pertama, ya. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang para nabi. Semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada mereka. Dan bagaimana para nabi itu perhatian juga dengan pekerjaannya dan karya-karyanya.
Nabi SAW menjelaskan pekerjaan Nabi Daud, yang mana Nabi Daud itu kalau makan nggak minta-minta sama orang, berdasarkan hasil tangan dia sendiri. Apa yang bisa dia hasilkan ya dia makan dari hasil pekerjaan itu. Dan beliau Nabi SAW menyebutkan ceritanya Nabi Daud yang bekerja dengan tangannya dan makan dari hasilnya sendiri dalam rangka memotivasi agar para sahabat itu mau bekerja. Dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu, tidak ada seorang pun yang makan makanan sedikit pun khairan min an ya'kula min amali yadihi, yang lebih baik daripada hasil usaha dan karya tangannya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu makan dari usaha hasil tangannya sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Wa inna nabiyallahi Daud, dan sesungguhnya Nabi Allah yang bernama Daud, kana ya'kulu min amali yadihi, beliau adalah seorang nabi yang makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2072. Keren itu Bapak Ibu ya, kalau menurut saya. Nabi memotivasi, nggak enak loh wong sing mangan sing paling apik katimbang hasil saka usahane dhewe. Dari kalimat itu aja udah orang paham, oh Nabi pengen aku kerja dewi. Terus ditambah lagi Nabi Daud itu, dia adalah seorang yang bekerja dan makannya dari hasil usaha tangannya sendiri. Itu luar biasa. Baik. Sudah ada yang siap membaca, Mas? Belum ketemu? Halaman berapa? 330 sekarang. 330. Ada yang ingin belajar baca juga mungkin? Pak Uci, Rizko, atau bapak-bapak yang pengen ujian teks Arabik. Nah, Pak Uci mau baca coba. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam an amali ta'ifati minal anbiya amali ta'ifatin minal anbiya'i ya shalawatullahi wa salamu alaihim ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria najjaron akhrajahu Muslim. Ya. Baik, betul, masya Allah. Kesini ya. Dan Nabi SAW mengabarkan tentang pekerjaan beberapa nabi yang lainnya. Semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dengan nomor 2379, Nabi SAW bersabda, kana Zakaria najjaron. Para sahabat, ketahuilah Nabi Zakaria itu pekerjaannya adalah tukang kayu loh. Itu menyemangati itu, biar para sahabat yang jadi tukang kayu pun ternyata Nabi ada yang jadi tukang kayu gitu. Sampai sebegitunya. Kemudian bawahnya ada yang ingin baca? Sudah siap, Mas? Ataupun yang lainnya? Bal akhbaro. Tidak ada, saya baca. Bal akhbaro sallallahu alaihi wasallam anna kullal anbiya'i qad ra'aul ghanama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini nih, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu pernah menggembala kambing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali pasti pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, wa anta, Anda juga ya Rasulullah menggembala kambing? Maka dijawab, iya, untuk ar'aha
ala qararita li ahli Makkah. Saya mengembalanya dengan upah sedikit untuk penduduk Mekah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2262. Sampai sebegitunya Nabi menyemangati para sahabat, "Rapopo kowe kerja apa wae, aku bisa ya pernah menggembala kambing." Ibaratnya gitu kalimatnya. Ya. Enggak apa-apa, gajinya sithik, aku ya harus pernah itu gaji sithik. Itu kan kalimat dari Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan lagi yang lainnya. Bal akhbaro, ada yang bisa baca? Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bal waja'a fi Bal akhbaro. bal Nah, ini akhbar udah ya? Oh, udah. waja'a fi kitabillahi azza wa jalla fi qissati Musa alaihi salam annahu ra'a sanawatin litahsili mahraz zawaji Ya, udah cukup sampai sana saja. Dan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ada juga kisah Musa alaihissalam yang beliau menggembala hewan kambing biar apa? Untuk bisa dapat mahar pernikahan. Gembala kambing biar dapat mahar. Dan mereka dulu kalau ngasih mahar ya besar-besar ya. Tahu saya ya, ada juga yang kecil mungkin. Tapi kalau Nabi SAW termasuk yang berusaha untuk memberikan mahar dengan mahar yang tinggi terhadap istri-istri beliau, meskipun beliau juga mengatakan keberkahan wanita itu pada mahal yang paling paling rendahnya gitu ya. Tapi Allah alam bisa jadi itu dari sisi si wanitanya. Si wanita ketika merasa aku dikasih mahar berapapun tidak masalah, di situ ada keberkahan. Tapi bagi seorang laki-laki jangan menggunakan kesempatan itu sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ya. Kalau memberi hutang itu pahalanya besar. Tapi yang mau minta hutang jangan pakai hadis itu untuk biar dihutangi gitu ibaratnya. Jadi tempatnya sendiri-sendiri. Baik, Nabi Musa sampai seperti itu. Kemudian yang kama akhbarul Quran berikutnya Mas. kama akhbarul Quran annal anbiya qad ma rasul amala mal almadi linaf'i qaumihim faqala Linafi kaumihim. Baik. Bahkan Al-Quran juga mengabarkan tentang para nabi yang mereka melakukan kreativitas, berkarya sesuatu agar bermanfaat untuk kaumnya. Ada juga. Itu Nabi Daud. Ya. Kami ajarkan kepada Nabi Daud cara membuat baju besi. Biar apa? Biar kalian terlindungi ketika perang. Apakah kalian mau bersyukur? Itu Nabi Daud. Ya, tadi di surat Al-Qasas 27 sampai 29, ini surat Al-Anbiya ayat 80. Di kesempatan yang lainnya juga ada cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman itu ada cincin yang diminta untuk nyelam ke lautan. Ada yang apa lagi? Ya. Walaqad ataina Dauda minna fadla, telah kami berikan Daud karunia dari kami. Ya jibalu awi bima'ahu, wahai gunung, kalau zikir ikutlah zikirnya Daud. Wa tayra, dan wahai burung, ikutlah kalau Daud lagi zikir. Wa alanna lahul hadid, dan kami jadikan besi itu lembek di tangannya. Apakah maksudnya beneran lembek? Ya enggak. Tapi dia pandai untuk membuat besi itu menjadi sebuah karya yang berharga. Itu maksud alan al-hadid gitu ya. Dipisah di di tempat, mungkin ya dioboring ada suwe gitu. Ada prosesnya mesti gitu ya. Ya. Ani masa biwatin wa qadir fisar, ini artinya apa saya enggak tahu ini. Wa amal sholihah, dan lakukan amal baik ya. Ini bima ta'maluna basir, sesungguhnya kami Maha melihat apa yang kamu dengar. Sulaiman juga punya angin ya.
Wuduha syahrun warwahu syahrun, gimana? Apa itu maksudnya? Wallahu alam. Mungkin kecepatannya ya kalau lagi berangkat itu kecepatannya kayak jalanan 1 bulan bisa ditempuh. Jadi pagi jalan bus gitu kayak jalan 1 bulan. Wallahu alam, mungkin itu maksudnya. Wa asalna lahu ainal kitri, apa ini? Ya, ini semuanya tentang para nabi itu. Bahkan Nabi Sulaiman yang punya karyawan dari para jin aja, jin-jinnya itu disuruh kerja, bukan disuruh santai-santai ya enggak, suruh kerja semua. Jin-jinnya suruh nyelam, jin-jinnya suruh ngangkat singgasannya ifrit. Untuk apa? Ya untuk berdakwah semuanya gitu ibaratnya ya, disuruh bekerja. Wa minal jinni, di antara jin ada yang bekerja untuk beliau, ada yang ya apa lagi, min mahariba. Maharib itu apa? Ini tugas-tugas jin. Tamasil, ada yang bikin patung. Wajifanin kal jawabi wa kudurir rosiyat, ada yang buat tempat untuk masak. Ya, ikmalu ala Daud syukran. Berterima kasihlah wahai Daud kepada Allah. Jadi bapak-bapak ini yang bisa berkarya, yang bisa bekerja, yang bisa menghasilkan penghasilan banyak, harusnya melakukan ini. Ikmalu ala Daud syukran. Bersyukurlah kepada Allah. Ya, berterima kasih ya Allah, alhamdulillah kau mudahkan saya untuk berkarya. Ya. Karena Nabi Daud aja diperintahkan untuk berkarya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya. Kemudian wala syakka, Mas. Wala syakka anna min a'dami ma yuhaffizul muslimi 'alal muslimu 'alal kasabi wal amali ma'rifatuhu bihudal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim wa annahum kanu ya'maluna bi aydihim liyattasibu wa yata'affafu amma fi aydil akharin. Ya, masyaallah. Wala syaka, dan tentu tidak diragukan lagi, anna min a'dhami ma yuhabbisul muslim, di antara motivasi terbesar seorang muslim alal kasbi, untuk bekerja, wal amal, dan bekerja mencari uang. Kasb itu identik dengan mencari uang. Kalau amal itu ya bekerja, entah dapat uang, dapat entah tidak, itu namanya amal. Kalau kasb biasanya dapat. Di antara yang motivasi terbesar agar seseorang itu bekerja adalah ketika seseorang tahu bahwasanya bekerja itu adalah jalannya para nabi salawatullah wassalamu alaihim. Mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri, menghasilkan uang dengan tangan mereka sendiri, menjaga kehormatan dan minta kepada orang lain. Ya, itu metodenya Nabi SAW, yaitu menceritakan pekerjaannya para nabi, bahwa mereka bekerja sendiri. Kemudian yang nomor 5 ini, yang terakhir mungkin yang menjadi materi kita malam ini, nomor 5, Mas. Adamu i'ta'il qadiri 'alal amali minas sadaqati. Ya, teknik Nabi agar para sahabat itu kaya atau setidaknya bermental kaya adalah tidak mau memberi sedekah kepada anak-anak yang mampu bekerja. Anak-anak muda mampu bekerja kok minta sedekah, radikai kan Nabi. Ya, Rasulullah, tolong belikan saya kendaraan. Ya tidak dikai. Bahkan nanti kita akan lihat gimana cara Nabi itu mendidik ya, akan ada nanti insya Allah. Baik, kemudian dibaca Mas. Yashtaritu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man tahallalahu sadaqah alla yakuna qadiran 'alal amali. Baik, yashtaritu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan fiman tahillu lahu shadaqatu, bagi orang-orang yang berhak dan halal menerima sedekah, baik zakat maupun yang semisalnya, ya, zakat mal ataupun yang semisalnya, ala yakuna qadiran alal amali. Yang penting jangan orang yang masih mampu bekerja. Misalkan ada anak muda miskin mampu bekerja, ya tetap aja nggak jadi masruf zakat, nggak dikasih. Rasul, saya orang miskin, wahai Rasulullah, ya.
tolong kasih saya zakat. Gak dikasih sama Nabi kalau dia mampu bekerja dan masih muda. Baik, dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar bahwasanya ada dua laki-laki ana rajula ini jelas. Fa'an Ubaidillah bin Adi al-Khayyar radhiyallahu anhu anna rajulaini haddathahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanahu minas shadaqah. Ya, jadi ada dua laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya minta sedekah sama Nabi atau minta zakat mal gitu ya sama Nabi. Kemudian faqallaba fihi mal basar wa qala Muhammad basarahu. Ya, apa maksudnya? Nabi ngemaki itu. Nah, itu maksudnya faqallaba fihi mal basar, itu artinya dimat-mati. Pak enak mungkin jaluk zakat. Nah, ibaratnya gitu. Ya. Bapak laba fi himal basar. Jadi dimake gitu ya. Ya kayak agak gimana gitu. Kemudian qara'ahuma jaldaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syi'tuma in syi'tuma wa la hadda fihima la ghaniyyin li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. Ya. Akhrajahu An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Ya, baik. Masya Allah. Ya, jadi Nabi setelah melihat hal itu ternyata mendapati fara'ahuma jaldain, mereka masih kuat-kuat, ya, kuat bekerja, masih bisa jadi karyawan ataupun apa, masih bisa dia. Ya. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian mau ya udah tak kasih, tapi sebenarnya orang yang masih kuat dan muda itu tidak berhak mendapatkan zakat mal. Lighaniyin wa liqawiyyin muktasib. Yang kaya yang nggak berhak, kalau maksudnya apa ya? Jadi dia menunjukkan miskin gitu misalnya. Tapi sebenarnya dia kaya, maka dia nggak berhak. Atau dia memang benar-benar miskin tapi dia kuat dan mampu bekerja, tetap aja dia nggak berat juga. Ya. Itu kalimatnya Nabi SAW untuk dua orang itu tadi. Ya. Kalau kalian mau tak kasih, tapi sebenarnya ini tidak berhak kalau untuk anak-anak muda yang masih kuat bekerja. Sebenarnya begitu. Tapi kalau masuk zakat yang lain, misalkan fisabilillah untuk anak-anak muda yang berdakwah ya boleh-boleh saja. Atau mungkin untuk orang gorim baru masih muda bisa bekerja boleh-boleh aja. Misalkan juga untuk mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia masih muda dan ini bisa-bisa aja. Tapi kenapa kok ini tidak boleh? Karena ini dilihat dari sisi fakir dan miskin. Ya. Fakir dan miskin yang dipertimbangkan cuma ini. Gara-gara dia masih muda kok fakir sama miskin, tidak dikasih sama Nabi. Biar apa ya? Biar kalian para sahabat itu. Karena perekonomian ketika baik, perjuangan Islam juga akan baik. Karena kalau perang-perang kayak gitu kan butuh dananya besar, ya, tidak mudah. Ya. Bikin-bikin pengajian, datengin 1000 orang, dananya berapa? Enggak mungkin cuma 1 juta. Ya. Berapa Pak kalau bikin pengajian yang datang 1000 orang itu? Berapa dananya Mas? Kurang tahu, kurang bikin. Dan itu dilakukan Nabi SAW di perang apa namanya itu dulu itu perang Hunain. Ya. Masih ingat kan perang Hunain? Nabi ngasih onta kepada Abu Sufyan berapa, kepada siapa lagi berapa, berapa onta yang dikasih? Ada yang 100, ada yang merasa kurang tambah lagi 100, ada yang kurang tambah lagi 100. 100 onta itu berapa coba Pak? Harga satu onta misalkan 25.000, itu pun onta pedaging ya. 25.000, 25 juta ya. Kali 100 berapa? 2,5 M. Satu orang dikasih 2,5 M sama Nabi ya. Kenapa itu dilakukan? Itu takliful qulub. Kenapa kok di zakat-zakat itu ada mu'allafatul qulubihim ya? Karena memang ada orang-orang yang imannya itu harus disenggol dengan kayak gini. Kira disenggol nganggo iki ora iso, Pak. Jadi ya
Ya benar kalau Nabi SAW punya konsep kayak gini, biar anak-anak muda itu berkarya, ya berusaha sekuat tenaga. Kalau bisa nanti bikin kajian targetin 1.000 orang setiap pengajian, makan setidaknya soto atau bakso gitu, wes itu rame. Yang disebut dalam ilmu zakat itu mu'allafatu qulubihim, orang-orang yang hatinya harus disentuh dengan zakat tadi, harta. Kalau enggak bisa. Itu teknik berdakwah ada juga kayak gitu. Ini yang dipinginkan Nabi SAW, biar orang anak muda ini sing sregep, sing kreatif, berpikir, banyak berdoa. Nanti kan ini masih lama ya, masih banyak ya materinya. Ya, semakin kita mengatakan ini, semakin kita pengen banyak berkreasi, berkarya. Kira-kira ada peluang usaha apa, ambil peluang usaha apa, ambil. Makanya ketika ada orang pengusaha bertanya kepada saya, Ustadz, saya meningkatkan omset saya 10 kali lipat dan keuntungan saya 10 kali lipat itu boleh apa enggak gitu ya. Itu termasuk orang ngejar-ngejar dunia apa enggak, tercela apa enggak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Pak, gitu saja ya. Saya yakin ketika itu tidak ada, Pak. Kenapa, Ustaz? Ya, karena tidak semua orang punya keahlian seperti jenengan. Coba saya disuruh kayak gitu, ya mungkin mikirnya berapa tahun baru bisa. Mungkin Anda 1 bulan meningkatin omset 10 kali lipat bisa. Saya bertahun-tahun mulai aja belum bisa. Ya, jadi ada orang-orang yang bisa kayak gitu. Ya udah, kejar aja, Pak. Habis itu sedekah yang banyak. Dan saya senang sekali dan bahagia sekali ketika beliau memberikan laporan dari usaha yang kami lakukan 1 tahun ini ada 1,2 M yang kami bantukan untuk dakwah. Wah, bahagia tuh, Pak. Dengan orang-orang seperti itu kita bahagia. Gitu. Kalau ada yang bisa seperti itu, Masya Allah. Namanya upscaling gitu ya. Lakukan hal seperti itu. Tapi yang jelas jangan sampai nanti ketika melakukan teknik-teknik kayak gini kemudian lupa dengan yang penting-penting. Tapi kalau niatnya dan tujuannya tadi lillah karena Allah tadi, ya, ini harus dijawab dulu ya. Selama ini dilakukan lillah, pasti nanti ketika ada jalan-jalan yang menghambat, kita akan bisa melewati rintangan ini. Wah, ini bisa saya naikkan omset 10 kali lipat, tapi karyawan harus sholatnya di kantor aja, nggak boleh ke masjid depan situ, misalkan kayak gitu. Wah, enggak lah kayak gitu, saya nggak apa-apa lah 9 kali aja nggak apa-apa, tapi yang penting karyawan sholat, misalkan kayak gitu. Ya kan kayak gitu, dia harus berusaha mengoptimalkan yang ada, tapi tidak melanggar syariat yang ada, selama niatnya sudah jelas. Tujuannya untuk apa? Mentargetkan dari usaha ini saya 1 tahun ini akan bersedekah berapa M untuk dakwah misalkan. Itu sesuatu yang hebat sekali. Pengajian untuk masyarakat, siapa yang datang dapat kerudung, siapa yang datang dapat beras 2,5 kilogram, siapa yang datang dapat apa, ya, siapa yang datang makan kambing. Itu saya yakin persebaran itu akan semakin cepat. Selama anak-anak mudanya juga yang punya keahlian ini bisa berkreasi. Makanya Nabi itu mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'il daini wa ghalabatir rijal. Kenapa ya? Biar berhasil gitu ya. Baik. Innahu mana al-qadir 'alal 'amali min akhdhi shadaqati fihi tahfizun lahu 'alal amali. Ya, coba bisa dibacakan lagi, Mas. Inna man al-qadiri 'alal amali min akhdhi shadaqah fihi tahfizun lahu 'alal amali wa 'alal ijtihadi fil kasabi wa talabir rizqi. Ya. Sesungguhnya pelarangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan sedekah kepada orang-orang yang masih mampu bekerja. Di situ ada motivasi untuk dia agar bekerja dan sungguh-sungguh dalam bekerja,
dan dalam mencari rezeki. Ya. Jadi ini penting sekali dan kita berhenti di nomor 5 ini. Kemudian terkait doa tadi coba saya carikan. Apakah sudah pernah saya buat atau belum? Apa namanya? Minal hammi wal hazani. Kayaknya belum dibuat ya. Ya udah ya. Alhamdulillah. Kayaknya doa beli dari kesedihan belum dia kekhawatiran dan rasa lemah. Tapi bukan hanya ini, anunya apa namanya doa itu. Doa ini banyak. Aduh. Ya. Di sini Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ham itu rasa kekhawatiran tentang masa depan. Wal hazan itu kesedihan masa lalu. Orang kalau masuk waktu pagi khawatir dengan masa depannya dan sedih dengan masa lalunya, mesti hari itu dia ngelentruk. Ya. Nggak semangat dia masih. Tapi kalau seseorang wis masa depan yo wis tak pikirin ko, masa lalu yo wis biarin masa lalu, yang penting hari ini saya mengoptimalkan apa. Wis kalau orang bisa kayak gitu, dia bisa semangat. Ya. Makanya setelahnya wal ajzi wal kasali, setelahnya aku berlindung kepada Allah ya Allah dari lemah dan malas. Apa bedanya lemah sama malas, Pak? Fisik kalau males fisiknya sehat tapi nggak gerak. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi kalau ajz itu memang dia nggak punya kekuatan untuk berusaha, nggak bisa. Tapi kalau malas itu punya kemampuan untuk berusaha, mager dia, tidak mau bergerak gitu. Itu namanya kasal. Wal jubni wal bukhli itu rasa takut. Ya. Orang kalau lagi mau usaha awal-awal itu rasanya takut. Ya. Emangnya Ustadz merasakan sendiri saya itu Pak. Ya. Saya mau bikin usaha apa, padahal nggak ada ruginya aja takut itu Pak. Coba usaha-usaha yang ada ruginya itu tambah takut lagi ya. Jadi ya apa namanya, rasa takut itu kadang ada bagi orang-orang yang ingin usaha. Gue yang aku gagal gimana ya, gue kan nggak ada gimana ya, ya itu ada gitu. Tapi kita perlu penguat orang lain kadang. Alhamdulillahnya ketika ketemu orang penguat, saya bersyukur sekali. Rapopo to Ustaz, coba wae tes ombak di senengnya Ustaz gitu ya. Tes ombak senengnya Ustaz gitu. Ya berhasil alhamdulillah, kalau berhasil jenengan ora rugi wedi kepiye to Ustaz gitu. Ya. Ya benar itu wal jubni, rasa takut itu. Wal bukhli dan kebakilan. Wa dola idaini itu artinya hutang yang banyak gitu ya. Aku berlindung dari hutang yang banyak. Waqala batir rijal itu bisa dipaksa-paksa orang, disetir-setir orang. Aku berlindung dari itu. Nah ini doa ini harus dibaca setiap hari bagi orang yang mau usaha. Kalau tidak bisa sendiri harus punya mentornya yang positif gitu. Saat kita takut bukan malah ngelek-ngelek, tapi kalau bisa menyemangati, nggak apa-apa rugi mau saya ketemu ya nonton sak yuto ya wis dilakoni lah gitu misalkan. Kita kayak gitu ibarat. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita lihat lagi di poin-poin berikutnya, masih ada 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian setelah itu, setelah berhasil, ada beberapa poin lagi yang disebutkan oleh penulis. Dan menurut saya ini bagus sekali untuk merubah cara pandang dan masa depan kita, insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.